Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Raja Firaun. Namun sang raja teramat kejam, hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah. Pada malam saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj ditemani oleh Jibril, kemudian beliau mencium aroma yang sangat wangi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma wangi apakah ini?" Kemudian Jibril menjawab, "Ini adalah aroma Maisyitah, penyisir rambut keluarga Firaun beserta anak-anaknya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Bagaimana pula ceritanya?" Kemudian Jibril mengisahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, tatkala Maisyitah sedang menyisir rambut putri Firaun, tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Dengan seketika, dia berkata, "Bismillah, dengan nama Allah." Mendengarnya, putri Firaun sontak kaget. Ia segera menginterogasi Maisyitah. "Siapakah Allah itu?" Sang putri bertanya. "Apakah ayahku?" Maisyitah tidak langsung menjawab pertanyaan sang putri. Ia takut. "Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku?" seru sang putri. Maisyitah terus bungkam. Namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Maisyitah. Ia tahu betul inilah saatnya keimanan hendak diuji oleh Allah. "Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam," jawab Maisyitah tegas. Mendengarnya, sang putri pun beranjak dari tempat duduknya menuju sang ayah. Ia melaporkan apa yang baru saja ia dengar dari lisan Maisyitah. Firaun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Maisyitah ke hadapannya. Tanpa keraguan, Maisyitah pun pergi memenuhi panggilan raja. "Apakah kau menyembah sesuatu selain aku?" tanya Firaun dengan suara yang menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Namun tanpa gentar, Maisyitah menjawab dengan ringan, "Ya, saya menyembah Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu," kata Maisyitah. Geram, Firaun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Maisyitah, kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun Maisyitah tak bergidik. Bertambah marahlah Firaun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya untuk mengeksekusi mati keluarga Maisyitah. Haman, yang merupakan tangan kanan Firaun, kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Maisyitah dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar, diisi air panas layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud untuk merebus hingga mati Maisyitah dan keluarganya. Tibalah hari eksekusinya. Rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis hukuman ala Firaun. Maisyitah bersama sang suami dan 4 orang anak termasuk 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana, siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun, hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman, apakah masih akan terus mengimani Allah
dan enggan menuhankan Fir'aun? Namun jawaban mereka selalu sama acap kali ditanya, Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah mendidih. Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup. Telah dipanaskan, dia memerintahkan agar wanita ini berikut anak-anaknya dilempar ke dalamnya. Suami Maisitah lah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih. Tinggal tulang-tulangnya saja. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman terbahak-bahak terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Maisitah terus di atas ketegarannya mengimani Allah. Setelah sang suami, giliran anak-anaknya. Satu persatu mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Maisitah. Hingga tinggallah tersisa Maisitah dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat. Hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan air, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa. Maisitah pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Ia terus saja memandangi bayinya dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihatnya, Haman sempat berpikir Maisitah akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Fir'aun. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Maisitah berhasil. Namun pikiran Haman salah. Maisitah tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya kepada Allah. Lalu dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, janganlah takut. Sesungguhnya surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. "Wahai ibu, masuklah, karena azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat." Mendengarnya, kembalilah ketegaran dan keberanian Maisitah. Ia pun mencium anaknya. Sebelum ia masuk dalam tungku besar tersebut, kepada Fir'aun, Maisitah berkata, "Aku ada permintaan." "Apa permintaanmu?" "Aku ingin kamu mengumpulkan tulang-tulangku dan tulang anak-anakku dalam sebungkus kain, lalu mengubur kami. Itu menjadi hakmu atas kami," jawab Fir'aun. Setelah itu, dia pun masuk ke dalam air yang mendidih. Maisitah dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh kepada akidah. Ibnu Abbas mengatakan, ada 4 bayi yang dapat berbicara, yaitu Isa bin Maryam, Sahib Zuraij, saksi Yusuf, dan anak Maisitah atau tukang sisir Fir'aun. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita.